Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aba Pratama dari kelas manajemen C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek hukum dalam bisnis. Hukum persaingan usaha. Masalah persaingan usaha sesungguhnya merupakan urusan antar para pelaku dunia usaha di mana negara tidak ikut campur. Namun demikian, mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan level playing field yang sama antar pelaku usaha, maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur secara umum. Tujuan pokok dari hukum persaingan adalah untuk menjaga agar persaingan antara pelaku usaha tetap hidup. Juga persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, serta agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya mengatur 3 larangan. Ya, pokok yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Perjanjian yang dilarang. 1. Perjanjian oligopoli Pasal 4 ayat 1 dan 2. Perjanjian yang bersifat oligopoli dalam grup syarat monopoli adalah perjanjian yang dilarang di mana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama dalam melakukan pengusahaan, produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Disebutkan juga bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa. Apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha atau menguasai lebih dari 75% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dan 2. Perjanjian penetapan harga pasal 5, 6, 7, dan 8. Perjanjian untuk penetapan harga juga merupakan salah satu praktek perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian penetapan harga yang dilarang ada sebagai berikut. A. Penetapan harga antar pelaku usaha. Pasal 5. Penetapan harga pelaku usaha dilarang sebab penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan. B. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang atau jasa. Pasal 6, ketentuan undang-undang melarang perjanjian antara pelaku usaha yang menetapkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli untuk barang atau jasa yang sama, dalam kurung diskriminasi harga. C. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain. Pasal 7, larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Larangan perjanjian yang tidak dikenal dengan istilah anti-dumping tersebut dimaksudkan agar pesaingnya tidak dirugikan karena barang atau jasa tidak laku. D. Penetapan harga jual kembali. Pasal 8. Seorang pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang menyatakan bahwa pihak pembeli barang atau jasa tersebut di bawah harga yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal selayaknya pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang atau jasa yang sudah dibeli sesuai dengan permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar. 3. Pembagian wilayah. Pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk membagi wilayah
pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini adalah membagi wilayah untuk memperoleh dan memasok barang atau jasa. Menetapkan dari siapa saja yang dapat memperoleh atau memasok barang atau jasa. Tujuan dilarangnya perjanjian yang membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah karena perjanjian yang demikian dapat meniadakan atau membatasi persaingan usaha, sehingga pihak konsumen maupun pesaing usaha akan sangat dirugikan. 4. Perjanjian pemboikotan pasal 10. Ada dua macam yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli sehubungan dengan perjanjian pemboikotan, yaitu perjanjian yang menghalangi usaha lain pihak ketiga untuk melakukan usaha yang sama, terus perjanjian yang menolak menolak jual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain dalam kurung pihak ketiga jika satu merugikan atau dapat akan merugikan pelaku usaha lain tersebut. Yang kedua, membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan. Pasar kartel. Ini pasar kartel pasal 15. Ini pasal 15. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli, maka usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dan mengatur posisi produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian sebagaimana tersebut bisa juga disebut dengan perjanjian kartel yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Perjanjian kartel tersebut bertujuan untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan. Selain itu, perjanjian kartel ini juga dapat mengontrol dan mengekang masuknya pesaing baru dalam bisnis yang bersangkutan. 6. Perjanjian terus. Pasal 12. Pengertian terus dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang ketujuh, perjanjian oligosoli. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dikenal suatu cara pembuktian berupa presumpsi monopsoni, yaitu apabila seseorang dianggap telah membuat perjanjian yang bersifat monopsoni jika dengan perjanjian tersebut pelaku usaha tersebut telah menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari suatu produk tertentu. Dalam hal ini tentu pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya, yaitu membuktikan bahwa penguasaan pasar lebih dari 75% tersebut bukan akibat dari tindakan monopsoni. Perjanjian tertutup pasal 15. Pelaku usaha pada dasarnya menentukan pihak penjual atau membeli suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan yang mengandung unsur perjanjian tertutup, yaitu penerimaan produk yang memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu. B. Penerimaan produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada pihak tertentu. Yang C. Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja. Yang D. Penerimaan produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu. Yang E. Penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut. Yang F. Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku persaingan atau pelaku pemasok.
Yang 9, perjanjian integrasi vertikal dalam kurung pasal 14. Integrasi vertikal adalah suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Proses integrasi vertikal atau penguasaan pasar dari hulu ke hilir ini meskipun mungkin bisa menghasilkan produk dengan harga murah, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak baik, yang dapat merusak sistem perekonomian masyarakat. Yang 10, perjanjian dari pihak luar negeri, pasal 16. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Terhadap perjanjian-perjanjian yang dilarang sebagaimana diuraikan dalam kurung angka sampai 1 sampai 10, terdapat pengecualiannya, yaitu perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Yang C, perjanjian penetapan standar teknis produk, barang, atau jasa yang tidak mengekang atau menghalangi persaingan. Yang D, perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan memasok barang kembali, barang atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Yang E, perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. F, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kegiatannya dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha adalah: 1. Kegiatan monopoli. Pasal 17, monopoli adalah suatu struktur di mana hanya terdapat satu supplier atau suatu produsen. Yang kedua, kegiatan monopsoni. Pasal 18, monopsoni adalah suatu struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli atau konsumen untuk barang yang dijual. 3. Kegiatan penguasaan pasar. Kegiatan penguasaan pasar tersebut dilarang berupa penolakan atau menghalangi usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu A. Menolak pesaing, B. Menghalangi konsumen, C. Pembatasan perbedaan produk, D. Diskriminasi, E. Melakukan jual rugi, F. Penetapan biaya secara curang. 4. Kegiatan persekongkolan. Persekongkolan adalah suatu konspirasi usaha yang suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Jenis-jenis persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang yang dianggap mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. A. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender. B. Persekongkolan untuk mengatur rahasia perusahaan. C. Persekongkolan untuk menghambat masukan produk. Penyalahgunaan posisi dominan. Pengertian posisi dominan adalah satu kegiatan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti. Yang kedua, pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Apabila pelaku usaha memiliki posisi dominan, maka pelaku usaha tersebut dilarang untuk atau menerapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan jasa yang bersaing. Yang kedua, membatasi pasar dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing. Penegakan hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Praktik Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas
persaingan usaha tidak sehat dalam kurung KPPU yang sangat diharapkan dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Kewenangan dan dari komisi ini sebesar atas memberikan saksi-saksi administratif. Dengan aksi administratif yang dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang dinyatakan bersalah berupa satu penetapan pembatalan perjanjian, kedua pemerintah pada pelaku usaha menghentikan integrasi vertikal, yaitu antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan produk pengalihan produksinya. Yang ketiga, pemerintah pada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan masyarakat. Yang keempat, pemerintah pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Yang kelima, penetapan atas pembatalan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan alihan saham. Yang keenam, penetapan pembayaran ganti rugi. Yang ketujuh, pengenaan denda serendah-rendahnya sebesar 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.